Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun daring dengan baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara pendaftaran ke perguruan tinggi, yaitu untuk SPAN PTKIN, untuk ke Politeknik, dan tentang KIP kuliah. Selanjutnya, untuk SPAN PTKIN tahun 2020, selanjutnya, ini tujuannya untuk pendaftaran di perguruan tinggi UIN se-Indonesia yang khusus semuanya tentang UIN. Ini bisa dilaksanakan oleh SMA, SMK, MA, dan pesantren. Selanjutnya, ketentuan adapun persyaratan untuk mendaftar SPAN PTKIN, yaitu mendasarkan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 dengan menggunakan nilai 7 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, peminatan, dan ditambah dengan nilai agama. Selain itu, selanjutnya, adapun tahap-tahap dalam pendaftaran SPAN PTKIN, yaitu yang pertama pendaftaran dari sekolah, dan kebetulan di sekolah kita sudah melaksanakan PDSS, sudah finalisasi sampai selesai, dan nanti pendaftaran untuk kalian tanggal 19 Februari akan disebarkan username dan password untuk pendaftaran kalian nantinya. Selanjutnya, adapun pendaftaran untuk siswa SMA yang terakhir pada tahun 2021 memiliki NISN, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah, dan memiliki kesehatan sehingga tidak mengganggu kelancaran pembelajaran PTKIN. Selanjutnya, adapun jadwal seleksi dalam SPAN PTKIN ini, yaitu pengisian PDSS yang sudah kami lakukan, yaitu tanggal 19 sampai 17 Februari 2021, untuk verifikasi PDSS 19 Januari sampai 17 Februari 2021, dan pendaftaran siswa yang nanti akan segera kita laksanakan, yaitu mulai tanggal 19 Februari sampai 15 Maret 2021, dan adapun proses seleksi, yaitu yang tahap pertama tanggal 19 sampai 23 Maret 2021, tahap kedua tanggal 25 sampai 29 Maret 2001, dan untuk pengumuman hasil seleksi yaitu tanggal 5 April 2021. Adapun proses verifikasi dan pendaftaran ulang di PTKIN dilakukan di PTKIN masing-masing. Selanjutnya, pengumuman untuk kelulusan nantinya dapat dilihat di website pengumuman.spanptkn.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran kalian. Adapun pemilihan prodi pada SPAN PTKIN ini hampir sama dengan SNMPTN, yaitu siswa dapat memilih 2 PTKIN yang diminati, siswa memilih 2 prodi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Adapun urutan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Misalnya, kalian memilih PTKIN yang pertama di Bandung sesuai dengan minat kalian, yaitu yang pertama di Bandung, yang keduanya boleh kalian bebas, baik mau di Cirebon ataupun di Yogyakarta, itu tergantung minat kalian. Adapun untuk daftar perguruan tinggi yang ada di SPAN PTKIN dapat kalian lihat nanti di website tersebut. Dan adapun selain itu, untuk UIN ini dilakukan tidak hanya di SPAN PTKIN tetapi ada juga di SNPTN. Akan tetapi pemilihan jurusan atau prodi yang ada di SNMPTN tidak sebanyak di SPAN PTKIN. Selain itu, untuk SPAN PTKIN mungkin ada berbeda sedikit tentang domisili. Jadi kalian bisa memilih yang di luar Jawa juga boleh. Selain itu, adapun yang kedua yaitu tata cara pendaftaran untuk SNPNN.
yaitu seleksi nasional masuk perguruan politeknik negeri. Adapun jalur penerimaan mahasiswa baru di SNMPTN ini atau di politeknik ini yaitu terbagi dalam 3. Yang pertama, di SNMPN yaitu khusus untuk diploma 3. Yang adapun itu untuk jalur yang rapot, dan yang kedua adapun jalur tes yaitu SBMPN yaitu seleksi bersama masuk politeknik negeri. Selain itu untuk politeknik, untuk yang D4 itu masuknya ke jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi ada tambahan untuk masuk SNPTN dan SBMPTN dari politeknik negeri, berbeda dengan tahun kemarin. Untuk yang terakhir yaitu jalur mandiri. Selanjutnya, untuk SNPN pada tahun 2021 ini yaitu jalur undangan. Maksudnya jadi siswa didaftarkan oleh sekolah dengan melihat nilai rapot siswa, tetap sama dengan SPAN PTKN, SNMPTN yaitu dengan melihat nilai rapot dan tanpa jalur tes. Nah, adapun di SNMPN ini khusus untuk diploma 3. Jadi yang D4 itu masuknya ke SNMPTN. Selanjutnya, adapun politeknik yang bisa kalian pilih yaitu ada 44 politeknik negeri se-Indonesia. Selanjutnya, dan untuk pendaftaran jalur undangan ini tidak dikenakan biaya apapun. Selanjutnya, adapun timeline pendaftaran SNPN 2021, pembukaan sudah dibuka mulai dari tanggal 11 Januari dulu. Untuk PDSS juga sudah kami lakukan. Dan adapun apabila kalian ingin mendaftar SNMPTN, kalian bisa langsung meminta kepada kami untuk didaftarkan, dan ketika sudah didaftarkan jangan lebih dari 7 hari. Karena apa? Karena ketika sudah lebih dari 7 hari, username dan password tersebut bisa hangus dan bisa untuk direkomendasikan kembali oleh pihak sekolah. Selain itu, untuk penutupan pendaftaran SNMPN yaitu tanggal 19 Maret 2021 dan pengumuman dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2021. Selanjutnya, alur pendaftaran SNPN tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, registrasi sekolah yang sudah kami lakukan oleh pihak sekolah, yaitu untuk merekomendasikan siswa masih dalam tahap yang kedua ini kami melaksanakannya. Terus yang tadi login, siswa login tidak boleh lebih dari 7 hari ketika sudah didaftarkan oleh sekolah. Untuk pengisian data dilakukan setelah siswa login dengan menggunakan username dan password. Setelah itu siswa melakukan finalisasi. Nah, adapun beberapa politeknik yang harus melakukan pengiriman berkas. Selanjutnya, website yang bisa kalian buka untuk pendaftaran SNPN yaitu snmpn.politeknik.or.id. Selanjutnya, itu adalah 2 cara pendaftaran baik di SPAN PTKIN dan Politeknik Negeri atau SNMPN. Selain itu, memang ada lagi yang untuk perguruan tinggi negeri khusus yaitu SNMPTN, UTBK, dan UM. Nah, untuk SNPTN mulai pada hari ini di sekolah kita mulai dilaksanakan pendaftaran dengan cara penjadwalan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, dan nanti siswa melakukan pendaftaran di sekolah dengan difasilitasi oleh di lab komputer dan bisa dibimbing oleh kami dalam pengisian SNPTN. Selain itu, adapun keistimewaan, ya bisa disebut keistimewaan dalam mendapatkan keringanan biaya untuk calon mahasiswa yang kurang mampu, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya KIP kuliah yang dulu itu
namanya bidik misi. Adapun selanjutnya persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah, yang pertama syaratnya harus sebagai siswa SMA, SMK atau yang lulus pada 2 tahun ke belakang. Terus memiliki potensi akademik dan memiliki keterbatasan secara ekonomi yang didukung oleh beberapa dokumen yang sah yang dimiliki. Selain itu, selanjutnya persyaratan penerima KIP kuliah, yang pertama siswa harus memiliki kartu KIP, yang kedua harus memiliki kartu PKH, yang ketiga memiliki kartu KKS, yang keempat calon mahasiswa tersebut bisa berasal dari panti asuhan atau yang terdata dalam DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun dari 5 kriteria tersebut, apabila ada siswa yang tidak memiliki dalam 5 kriteria tersebut, bisa menggunakan data penghasilan orang tua yang bisa diminta dari pihak desa dan bisa ditambah dengan SKTM, yaitu surat keterangan tidak mampu, sebagai penyerta. Selanjutnya, adapun keunggulan dari penerimaan KIP kuliah, yaitu bisa digunakan dalam pendaftaran UTBK nanti. Jadi kalian yang menggunakan KIP kuliah bisa tanpa bayar. Terus untuk biaya kuliah selama nanti jenjang ketika kuliah bisa gratis dan bisa untuk tambahan biaya hidup selama perkuliahan. Selanjutnya, jangka waktu pemberian KIP kuliah untuk program reguler yaitu sarjana maksimal 8 semester atau selama 4 tahun, untuk D4 atau diploma sama 8 semester atau 4 tahun, untuk D3 atau diploma 3 maksimal 6 semester atau 3 tahun, dan untuk diploma 2 itu maksimal 4 semester atau selama 2 tahun. Adapun untuk program profesi bisa digunakan KIP kuliah ini untuk jurusan kedokteran maksimal 4 semester, untuk dokter gigi 4 semester, dan untuk dokter hewan sama 4 semester, untuk profesi nurse selama 2 semester, untuk apoteker 2 semester, dan untuk guru, profesi guru yaitu sama 2 semester. Selanjutnya, pendaftaran KIP kuliah. Nah, untuk pendaftaran KIP kuliah ini bisa digunakan untuk seluruh jalur masuk. Yang pertama di SNPTN, walaupun dalam SNPTN ini KIP tidak berbayar, tetapi bisa untuk nantinya mendapatkan beasiswa. Yang kedua untuk SBMPTN, ini bisa digunakan tadi, bisa gratis dalam pembayaran SBMPTN, terus SBMPN tadi yang politeknik, dan mandiri, baik itu dalam SNPTN ataupun SNMPN, dapat dilakukan secara online dengan membuka laman KIP kuliah kemendikbud.go.id. Selanjutnya, nah, untuk pendaftaran KIP kuliah, yang pertama siswa harus memiliki NIK, NISN, dan NPSN yang bisa dilakukan untuk ketika mendaftar dengan secara mandiri atau dilakukan oleh perguruan tinggi yang dapat mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Akan tetapi di kita yang dilakukan itu siswa mendaftar secara mandiri. Selanjutnya, untuk tahapan pendaftaran KIP kuliah, yang pertama pasti siswa itu harus mempunyai akun. Dulu kan pernah ya dalam pembuatan akun SNPTN, dan di sini juga untuk KIP kuliah harus sama, harus mempunyai akun untuk siswa. Selanjutnya, nah dalam akun tersebut selain itu kalian juga harus menggunakan email yang aktif, karena nanti ada kode verifikasi yang masuk ke email dan nanti harus kalian gunakan dalam proses pendaftaran. Selanjutnya, adapun alur pendaftaran KIP kuliah, yang pertama siswa harus login ke laman KIP kuliah kemendikbud.go.id.
Selanjutnya menginput NIK, ISN, NPSN. Kemudian siswa melakukan validasi dan siswa dapat menggunakan kode akses tersebut. Dan yang kelimanya, siswa bisa mendaftarkan KIP kuliah dan nantinya untuk dipilih dalam proses seleksi baik itu SNPTN, SBMPTN, SNPN, dan jalur mandiri. Nah, dalam setiap proses pendaftaran baik itu SNPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN ataupun KIP kuliah, mungkin kalian sering mendapatkan kesulitan atau misalnya error. Kalian dapat bertanya ke call center masing-masing setiap website dan itu bisa mempermudah kalian dalam menghadapi permasalahan yang kalian temukan. Mungkin penjelasan dari Ibu sekian, baik itu tentang SPAN-PTKIN, SBMPN, dan KIP kuliah. Semoga bermanfaat dan semoga dilancarkan dalam proses pendaftaran dan mudah-mudahan kalian dapat lulus sesuai dengan keinginan dan minat kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.